Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Ardianti, NIM 191110115 dari Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2 Universitas Kader Bangsa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang suspensi oral untuk melengkapi nilai praktikum farmasi fisik saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari suspensi terlebih dahulu. Dalam Farmakope Indonesia Jilid 3 tahun 1979 halaman 32 bisa dicek. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Suspensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, suspensi oral, yang kedua, suspensi topikal, dan yang ketiga, suspensi otik. Pengertian dari suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flavoring agen yang cocok dan dimaksud untuk pemberian oral. Sedangkan suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit. Kemudian suspensi otik, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel mikro. Di sini digunakan pada telinga. Suspensi ini memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan dari suspensi ini yang pertama yaitu baik digunakan untuk pasien yang tidak bisa menggunakan atau meminum kapsul atau tablet, contohnya seperti anak-anak, balita, dan lansia. Kemudian yang kedua, homogenitasnya tinggi. Dan yang ketiga, dapat menutupi rasa tidak enak seperti rasa pahit dan rasa masam. Dan kekurangan dari suspensi ini adalah yang pertama, kestabilannya rendah. Kemudian yang kedua, jika membentuk cacing akan selalu terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar untuk dituang. Yang keempat, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi itu lebih cepat. Kemudian yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Adapun macam-macam suspensi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, suspensi oral, yang kedua suspensi topikal, yang ketiga suspensi tetes telinga, dan yang keempat suspensi optalmik. Syarat suspensi optalmik yaitu yang pertama, obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi yang agar tidak menimbulkan iritasi dan atau goresan pada kornea. Yang kedua, suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Kemudian, berdasarkan sifat suspensi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, suspensi deflokulasi, yaitu partikel yang terdispersi merupakan unit tersendiri dan apabila kecepatan sedimentasi bergantung pada ukuran partikel tiap unit, maka kecepatannya akan lambat. Kemudian, daya tolak-menolak di antara dua partikel menyebabkan masing-masing partikel menyelip di antara sesamanya pada waktu mengendap. Dan supernatan sistem deflokulasi keruh dan setelah pengocokan kecepatan sedimentasi partikel yang halus sangat lambat. Keunggulan dari sistem deflokulasi yaitu akan menampilkan dosis yang relatif homogen pada waktu yang lama karena kecepatan sedimentasinya yang lambat. Kekurangannya, yang pertama, apabila sudah terjadi endapan sukar sekali diredispersi karena terbentuk massa yang kompak. Yang kedua, sistem deflokulasi dengan viskositas tinggi akan mencegah sedimentasi, tetapi tidak dapat dipastikan apakah sistem akan tetap homogen pada waktu paruhnya. Yang kedua yaitu suspensi flokulasi, yaitu partikel sistem flokulasi terbentuk agregat yang dapat mempercepat terjadinya sedimentasi. Hal ini disebabkan karena setiap unit partikel dibentuk oleh kelompok partikel sehingga ukuran agregat
relatif besar. Kemudian, cairan supernatan pada sistem deflokulasi cepat sekali bening yang disebabkan flokul-flokul yang terbentuk cepat sekali mengendap dengan ukuran yang bermacam-macam. Keunggulannya, sedimen pada tahap akhir penyimpanan akan tetap besar dan mudah diredispersi. Kekurangannya, dosis tidak akurat dan produk tidak elegan karena kecepatan sedimentasinya tinggi. Syarat suspensi. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara IF dan intratekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Dan yang keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup dan rapat. Penggunaan suspensi dalam farmasi. Yang pertama, beberapa orang, terutama anak-anak, sukar menelan obat yang berbentuk tablet atau zat padat. Yang kedua, mengurangi proses penguraian zat aktif di dalam air. Yang ketiga, kontak zat padat dengan medium pendispersi dapat dipersingkat dengan pengenceran zat padat medium dispersi pada saat akan digunakan. Yang keempat, apabila zat aktif sangat tidak stabil dalam air, maka digunakan medium non-air sebagai medium pendispersi. Yang kelima, sediaan suspensi yang terdiri dari partikel halus yang terdispersi dapat menaikkan luas permukaan di dalam saluran pencernaan sehingga dapat mengabsorpsi toksin-toksin atau menetralkan asam yang diproduksi oleh lambung. Kemudian yang keenam, sifat adsorpsi daripada serbuk halus yang terdispersi dapat digunakan untuk sediaan yang berbentuk inhalasi. Yang ketujuh, dapat menutup rasa zat berkhasiat yang tidak enak atau pahit dengan lebih baik dibandingkan dalam bentuk larutan. Yang kedelapan, suspensi BaSO4 untuk kontras dalam pemeriksaan X-ray. Yang kesembilan, suspensi untuk sediaan bentuk aerosol. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi yaitu: yang pertama, kecepatan sedimentasinya. Yang kedua, pembasahan serbuk. Yang ketiga, floatasi atau terapung. Dan yang keempat yaitu pembentukan kristal. Yang kelima, pengaruh gula. Yang keenam, metode dispersi. Dan yang ketujuh, pengaruh alat-alat pendispersi. Komponen suspensi terdiri dari yang pertama, bahan aktif. Yang kedua, bahan tambahan. Yang ketiga, suspending agent. Dan adapun contoh sediaan dari suspensi. Yang pertama, oral, yaitu suspensi chloramphenicol. Yang kedua, okular, yaitu suspensi hidrokortison asetat. Yang ketiga, parenteral, yaitu suspensi penisilin. Dan rektal, yaitu suspensi paranitrosulfat hiazol. Dan yang terakhir, topikal, yaitu kaladin lutein.
materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.